Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teori pelaksasi merkantilisme dan teori klasik, guna untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Ekonomi Internasional. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu aliran atau firasat yang tumbuh dan berkembang pesat pada abad 16 sampai abad 18 di Eropa Barat. Baiklah, pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan ide pokok dan kebijakan merkantilisme. Ide pokok merkantilisme: 1. Suatu negara akan kaya dan makmur bila ekspor lebih besar dari impor. 2. Surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dikurang impor akan diselesaikan dengan pemasukan logam mulia. Dengan demikian, semakin besar selisih tersebut, maka akan semakin banyak logam mulia yang diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, pada saat itu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya dan makmur. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang, guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Kebijakan merkantilisme: 1. Mendorong ekspor sebesar-besarnya, kecuali logam mulia. 2. Melarang atau membatasi impor dengan ketat, kecuali logam mulia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kritik David Hume. Ide pokok atau pokok pikiran dari merkantilisme mengatakan bahwa negara atau raja akan kaya bila ekspor lebih besar dari impor, sehingga logam mulia yang dimiliki akan semakin banyak. Pada saat itu, logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga bila logam mulia banyak, maka money supply atau jumlah uang beredar banyak. Bila money supply atau jumlah uang beredar naik dengan produksi tetap, maka akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga di dalam negeri tentu akan menaikkan harga ekspor dan menurunkan kuantitas ekspor. Naiknya jumlah uang beredar atau money supply yang diikuti dengan peningkatan inflasi di dalam negeri tentu juga akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih rendah, sehingga kuantitas impor akan meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan ekspor menjadi lebih kecil daripada impor, atau impor menjadi lebih besar daripada ekspor, sehingga akhirnya logam mulia akan menurun. Dengan berkurangnya logam mulia, maka negara atau raja menjadi miskin. Baiklah, selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan mekanisme otomatis dari high-CV per mechanism, yaitu perubahan dari negara atau raja yang kaya dan makmur menjadi negara atau raja yang miskin. Baiklah, pertanyaan kelima, yaitu mekanisme kritik Adam Smith terhadap merkantilisme. Menurut Adam Smith, kemakmuran bukan diukur dengan logam mulia yang dimiliki, melainkan diukur dengan GDP ditambah perdagangan luar negeri dikurang peranan pemerintah. Untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut yang dimiliki masing-masing negara. Spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan kepada absolute uptake akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi, sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri atau internasional. Peningkatan GDP dan perdagangan internasional tersebut teridentik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Baiklah, pertanyaan saya adalah perbedaan antara
teori labor efisiensi dan teori labor productivity. Menurut teori labor efisiensi, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan realisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Baik, berikut ini adalah contoh data hipotesis labor efisiensi. Berdasarkan data hipotesis di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dibanding Cina, baik dalam produksi 1 kg gula maupun 1 meter kain. Maka, dengan menggunakan teori klasik Adam Smith, tidak akan terjadi perdagangan antara kedua negara tersebut. Akan tetapi, jika menggunakan teori David-Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan mutlak dibanding Cina, akan terjadi perdagangan internasional atau kerjasama di antara kedua negara tersebut yang saling menguntungkan. Berikut ini data perhitungan perbandingan labor efisiensi. Berdasarkan data perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibanding tenaga kerja Cina dalam produksi 1 kg gula daripada produksi 1 meter kain. Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan realisasi, produksi, dan ekspor gula. Sebaliknya, tenaga kerja Cina ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam produksi 1 meter kain daripada produksi 1 kg gula. Hal ini mendorong Cina melakukan realisasi produksi dan ekspor kain. Sedangkan menurut teori productivity, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan realisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Berikut ini contoh data hipotesis labor productivity. Berdasarkan data hipotesis di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak lebih besar dibanding Cina, baik dalam produksi gula maupun kain. Hal ini berarti perdagangan antara kedua negara tidak akan terjadi. Sebaliknya, menurut teori David-Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibanding Cina, kedua negara tersebut tetap melakukan perdagangan internasional atau kerjasama yang saling menguntungkan melalui labor productivity. Berikut ini contoh data perhitungan perbandingan productivity. Menurut data tersebut, tenaga kerja Indonesia lebih produktif dibanding tenaga kerja Cina dalam produksi gula daripada produksi kain. Hal ini akan mendorong Indonesia untuk melakukan realisasi produksi dan ekspor gula. Dengan melakukan realisasi produksi dan ekspor gula ke Cina sebanyak 1 kilo akan diperoleh 6,5 meter sutra. Sebaliknya, tenaga kerja Cina lebih produktif dibanding tenaga kerja Indonesia dalam produksi kain daripada produksi gula, sehingga mendorong Cina untuk melakukan realisasi produksi dan ekspor kain. Dengan melakukan realisasi produksi dan ekspor kain ke Indonesia sebanyak 1 meter, akan diperoleh 4,3 kg gula. Mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.